Hai, balik lagi bersamaku di channel Howam Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin share kepada kalian bagaimana cara menggunakan Chat GPT yang merupakan salah satu layanan atau teknologi yang didevelop oleh OpenAI atau OpenAI. Chat GPT ini sangat ramai banget yang dimana kita bisa mengenerate artikel maupun konten berdasarkan dari instruksi yang kita tulis atau yang kita input atau masukkan di dalamnya. Nanti Chat GPT tersebut akan secara otomatis mengetikkan mengenai materi atau konten yang kita inputkan atau inginkan. Nah, untuk membuat Chat GPT ini sendiri sebenarnya sangat mudah. Untuk menggunakan Chat GPT, silakan kalian coba akses ke Chat GPT terlebih dahulu atau chat.openai.com. Nah, di sini kalian harus punya account untuk bisa menggunakan Chat GPT ini. Baik, sambil kita tunggu sebentar. Kebetulan di sini aku udah punya account untuk menggunakan Chat GPT ini. Nanti kalau misalkan udah punya account, tinggal login aja. Sedangkan kalian yang belum punya account nanti akan mendaftarkan account terlebih dahulu dengan mengisikan alamat email, password, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa menggunakan akses pihak ketiga dengan login menggunakan Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, Chat GPT ini menjadi salah satu pilihan bagi kalian yang mungkin malas nulis atau malas membuat konten, tapi dengan catatan, Chat GPT ini merupakan salah satu layanan yang di-generate by AI atau AI. Jadi, Artificial Intelligence. Intinya itu, konten yang di-generate itu dihasilkan dalam bentuk bahasa, tetapi itu adalah dalam bentuk robot gitu, robot yang mengetik. Tapi bahasanya udah manusiawi banget dan mudah untuk dibaca atau alias readable. Nah, kita coba untuk menggunakan Chat GPT ini. Ini adalah salah satu tampilan kalau kita udah login ke chat.openai.com, udah masuk ke Chat GPT ini. Baik, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa fitur, di sini ada Chat GPT. Nah, kita tinggal ketikkan aja di sini. Misalkan apa itu YouTube? Tanpa tanda tanya pun Chat GPT masih bisa menjawab. Misalkan kita menginstruksikan atau menginputkan mengenai apa itu YouTube. Nantinya dari Chat GPT tersebut akan mengetikkan atau menuliskan terkait YouTube tersebut dalam beberapa kata, kalimat maupun paragraf. Nah, di sini kamu bisa lihat YouTube adalah sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Platform ini didirikan pada tahun 2005 dan telah menjadi salah satu situs web yang paling populer di seluruh dunia dan lain sebagainya. Nah, itu cara menggunakan salah satu Chat GPT yang terbilang simple. Misalkan kalau kita ingin coba melakukan analisis secara lebih dalam, apakah bisa menggunakan Chat GPT ini? Misalkan YouTube dan TikTok di 2003 lebih populer mana? Misalkan seperti ini. Sambil ditunggu. Nah, ini salah satu jawaban yang tidak dapat dijawab ataupun diprediksi dari Chat GPT. Jadi, Chat GPT itu punya keterbatasan informasi, tetapi di bawahnya dia akan menjelaskan sedikit mengenai bahasan atau pertanyaan yang kita ajukan. Misalkan di sini adalah YouTube dan TikTok di 2023 lebih populer mana? Dijawab nih sama Chat GPT. Sebagai model bahasa alami, saya tidak dapat memprediksi masa depan dengan pasti. Namun, saya dapat memberikan informasi berdasarkan tren dan data terkini yang tersedia. Nah, ini dijelaskan pada saat ini baik itu YouTube ataupun TikTok masih sangat populer. Namun, berdasarkan data terbaru dari Sensor Tower pada kuartal pertama di tahun 2022, TikTok telah mengalahkan YouTube dalam jumlah unduhan aplikasi pada iOS dan Android secara global. Nah, ini bisa jadi saat menggunakan Chat GPT itu datanya nggak akurat. Maksudnya nggak akurat apa? Di sini kita ingin data di tahun 2023. Tapi dari Chat GPT itu berdasarkan kuartal pertama tahun 2022. Ini ada dua kemungkinan, Chat GPT belum bisa memprediksinya atau Chat GPT memperoleh informasi yang relevan dan penelitian tersebut atau riset tersebut dipublikasikan pada tahun 2022 sehingga belum ada
riset terbaru tentang TikTok dan YouTube itu lebih populer mana di tahun 2023. Nah, ini cara menggunakan ChatGPT itu simpel banget seperti ini. Kalau misalkan kita mau membuat suatu artikel juga bisa. Misalkan seperti ini. Apa itu demokrasi? Kita ingin membuat artikel tentang demokrasi. Mulai dari apa itu demokrasi, penjelasannya, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan ChatGPT ini. Kita coba lihat apa yang di-generate oleh ChatGPT. Baik, ini udah selesai. Generate hasil dari ChatGPT itu, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara, baik itu secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan keputusan pemerintah. Ini ada sebanyak 4 paragraf. Di sini kalian bisa generate artikel atau konten terkait demokrasi, baik itu untuk website kalian, YouTube kalian, dan lain sebagainya. Tergantung dari kalian membutuhkannya tentang apa. Tapi ingat, ini adalah salah satu konten yang di-generate by AI. Jadi untuk kepastian mengenai betul atau tidaknya belum bisa dipastikan. Jadi ini hanya sebatas panduan cara menggunakan ChatGPT aja. Misalkan apa itu demokrasi? Apakah misalkan kita tanya nih ke ChatGPT, apakah demokrasi? Apakah Indonesia menggunakan sistem demokrasi? Misalkan kita buat pertanyaan seperti question and answer, misalkan Q&A gitu. Ya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan setelah melalui beberapa tahap perubahan sistem pemerintahan. Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia diterapkan melalui beberapa institusi dan mekanisme termasuk pemilihan umum, parlemen, dan partai politik. Nah, kita juga bisa misalkan membuat ChatGPT itu agar merespon dalam beberapa poin atau dalam bentuk bullet and numbering. Misalkan, apa saja keunggulan sistem demokrasi? Ini nanti akan dijawab per poin, jadi bukan dijawab narasi. Nah, di sini ada poin-poinnya, ada bullet and numbering-nya, ini dalam format numbering. Yang pertama, beberapa keunggulan sistem demokrasi itu adalah keterlibatan rakyat. Yang kedua adalah pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kebebasan berdagang. Yang keempat adalah pemerintahan yang transparan. Yang kelima, perdamaian dan keamanan. Yang keenam, kemajuan sosial dan ekonomi. Terus ada yang ketujuh nggak? Oh, ternyata cuma 6. Jadi di sini ada 6 poin keunggulan atau kelebihan dari suatu negara menggunakan sistem demokrasi. Itu kita mengambil contoh demokrasi untuk di-generate ke dalam suatu ChatGPT ini. Nah, penggunaan dari ChatGPT ini kalian bisa lihat nantinya historinya ini ada di bagian sebelah kiri ini. Kebetulan aku udah pernah menggunakan ChatGPT beberapa hari atau minggu yang lalu. Kalian juga bisa lihat beberapa riwayat atau historinya di sini, misalkan fitur printer HP LaserJet, Soto Sokaraja Explanation. Nah, ini terus Genset Startup Guide, terus juga Google Search Engine, Google Trends Explanation, Body Area Network, bahkan yang agak inilah. Nah, di sini kalian bisa lihat historinya, dan ini adalah salah satu contoh penggunaan dari ChatGPT itu sendiri. Jadi kalian sebelum menggunakan dari ChatGPT itu harus punya akun terlebih dahulu di OpenAI ini, website dari OpenAI, karena memang ChatGPT adalah salah satu tools atau layanan yang didevelop oleh OpenAI.com. Nah, di sini kalian juga bisa menikmati fitur gratisnya di sini, dan beberapa sudah ada yang premium atau plus juga. Kalian bisa upgrade to plus. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaan antara fitur gratis maupun fitur yang berbayar. Untuk fitur yang berbayar ini adalah $20 per bulan. Berapa sih? Misalkan 1 USD to IDR. Nah, ini berarti 20. Berarti kamu berlangganan dengan membayar 305 ribuan per bulannya untuk menggunakan fitur plus dari ChatGPT ini. Dan ini perbandingannya di bawah ini. 3 perbandingan.
Jadi begitu cara menggunakan ChatGPT dengan sangat mudah. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi, biar kalian semua gak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you.